Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Adi Atsariani Dihantari dengan NIM 25290610009. Akan memaparkan tentang materi kebijakan publik dan manajemen, yaitu implementasi THK dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang kedua, merekonstruksi nilai-nilai THK ke dalam manajemen organisasi dan kehidupan personal sehari-hari. Implementasi THK dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah Provinsi Bali. RT RW Provinsi Bali 2023-2043 menegaskan pemanfaatan ruang berdasarkan prinsip Satkerti dan Trihete Karana, sehingga fungsi lindung dan budidaya berjalan beriringan. Dari sisi nasional, RPIW Bali 2025-2034 menggarisbawahi peran Bali sebagai pusat pariwisata budaya, pusat pertumbuhan ekonomi kreatif, dan lumbung pangan lokal yang ditopang infrastruktur konektivitas, ketahanan air, serta pemukiman layak. Pembangunan Bali sejalan dengan RPJPN atau RPJMN 2025-2045 yang memprioritaskan ekonomi hijau, pemerataan dan adaptasi iklim, dan Visium PUPR 2030 fokus pada meratakan konektivitas infrastruktur, memperkuat ketahanan air atau bendungan atau irigasi, pemukiman dan perumahan layak huni, dan infrastruktur hijau. Arah pembangunan Bali diselaraskan dengan agenda global. Visi utamanya adalah Nangun Satkertilo ke Bali yang berfokus menjaga kesucian atau harmoni alam, manusia, dan budaya melalui misi penguatan adat, ekonomi lokal, energi bersih, sumber daya manusia unggul, dan pelestarian ekosistem. Sasaran pembangunan jangka panjang Bali meliputi tata ruang berkelanjutan, pariwisata berkualitas, ketahanan pangan atau air, pemukiman layak, energi bersih atau transportasi hijau, peningkatan IPM. Intinya, pembangunan ini adalah komitmen menjaga harmoni alam, manusia dan budaya agar Bali menjadi model pembangunan yang seimbang dan rahayu secara global. Implementasi per pilar Trihita Karana. Yang pertama, dimensi paryangan, yaitu hubungan dengan Tuhan atau spiritualitas. Fokus pada penguatan nilai-nilai spiritual, budaya, dan kesucian ruang, yaitu penguatan desa adat, menjadikan desa adat sebagai pusat tata kehidupan masyarakat Bali. Ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai budaya, adat, dan agama, serta mencegah desakralisasi tempat atau lahan suci. Kedua, prioritas kawasan suci. RT RW menetapkan bahwa kawasan suci dan zona hijau tidak boleh dialihfungsikan, menjaga dimensi spiritual ruang Bali. Yang kedua, dimensi pawongan atau hubungan dengan sesama manusia. Fokus pada kesejahteraan, keadilan, dan kualitas hidup masyarakat, yaitu pengembangan ekonomi Kerti Bali. Misi ini mendorong perekonomian yang berbasis pada potensi lokal, yaitu pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya, bukan hanya pariwisata masif. Tujuannya adalah pemerataan dan memastikan masyarakat lokal lebih menikmati kue pariwisata. Yang kedua, peningkatan IPM. Fokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui sumber daya manusia unggul, sehat, dan berbudaya. Yang ketiga, pemukiman layak huni. Target untuk mengurangi pemukiman kumuh atau bebas kumuh 2030 dan mengurangi backlog perumahan, memastikan kesejahteraan dasar terpenuhi. Yang ketiga, dimensi pelemahan hubungan dengan alam atau lingkungan, yaitu tata ruang menetapkan 30% kawasan lindung atau RTH optimal pada 2045 untuk membatasi pembangunan. Kedua, lingkungan dan sumber daya yang menerapkan Pergub nomor 97 tahun 2018 mengenai pembatasan sampah plastik sekali pakai, menjamin ketahanan pangan atau air melalui irigasi modern, dan menjaga pelestarian ekosistem darat, laut, dan subak. Yang ketiga, iklim dan energi yang mendorong Bali mandiri energi atau bersih dan transisi ke transportasi publik hijau, MRT atau IBRT untuk mitigasi emisi. Rekonstruksi THK dalam manajemen organisasi. Organisasi khususnya yang berbasis di Bali seperti industri pariwisata, perhotelan, atau UMKM dapat menggunakan 3 pilar THK untuk membentuk budaya kerja dan operasi yang berkelanjutan. Yang pertama, paryangan, yaitu harmoni dengan Tuhan, sumber etika.
Nilai dan integritas yang menjadikan etika dan kejujuran sebagai dasar pengambilan keputusan. Menghormati ritual yang memberikan ruang dan waktu yang memadai bagi karyawan untuk melaksanakan kewajiban adat atau agama. Arsitektur berfilosofi yang menggunakan arsitektur Bali atau Asta Kosala Kosali bukan hanya sebagai ornamen tetapi memahami dan menghormati filosofi ruang suci. Yang kedua, yaitu pawongan, yaitu harmoni dengan sesama atau keadilan dan toleransi. Yang pertama, kesejahteraan karyawan yang menerapkan upah yang adil, lingkungan kerja yang saling menghormati, dan pelatihan untuk peningkatan SDM. Yang kedua, pemberdayaan lokal yang berpartner dengan komunitas lokal atau banjar untuk pasokan barang seperti pertanian kerajinan atau tenaga kerja sehingga mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata. Yang ketiga, tanggung jawab sosial atau CSR. Program CSR yang fokus pada kebutuhan nyata masyarakat sekitar seperti beasiswa, fasilitas umum untuk menjaga hubungan sosial. Rekonstruksi THK pada pelemahan yaitu harmoni dengan alam, konservasi, dan penjaga. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah operasi zero waste atau sistem pemilahan sampah ketat, pengelolaan sampah organik menjadi kompos, dan kolaborasi dengan bank sampah. Yang kedua, konservasi menggunakan teknologi hemat air dan energi seperti panel surya, daur ulang, grey water. Yang ketiga, desain berkelanjutan, yaitu membangun dengan material lokal, meminimalisir beton, dan memaksimalkan sirkulasi udara alami untuk mengurangi ketergantungan pada AC. Rekonstruksi THK dalam kehidupan personal sehari-hari. Perubahan terbesar dimulai dari kesadaran dan tindakan individu. Merekonstruksi THK ke dalam kehidupan sehari-hari berarti menjadikannya kompas moral dalam setiap keputusan. Yang pertama, paryangan, praktik spiritual harian, yaitu waktu hening dan syukur. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk bersyukur, meditasi atau refleksi, atau tidak terbatas pada saat upacara. Yang kedua, menjaga pikiran atau ucapan, yaitu berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi, terutama di media sosial, untuk tidak menyebarkan kebencian atau ketidakharmonisan. Yang ketiga, menjaga kesucian diri, yaitu hidup sederhana dan menahan diri dari materialisme berlebihan. Kedua, pawongan, yaitu praktik sosial dan kemanusiaan. Yang harus dilakukan yaitu dukungan ekonomi lokal yang memprioritaskan berbelanja di warung tetangga atau pasar tradisional daripada jaringan supermarket besar untuk mendukung ekonomi komunitas. Yang kedua, partisipasi komunitas, yaitu aktif terlibat dalam kegiatan gotong royong atau ngaya di lingkungan desa adat atau banjar. Yang ketiga, toleransi, yaitu bersikap terbuka dan adil terhadap sesama tanpa memandang latar belakang sosial atau agama. Yang ketiga yaitu pelemahan atau praktik lingkungan. Yang dapat dilakukan yaitu dengan gaya hidup minim sampah, dengan selalu membawa botol minum dan tas belanja yang dapat digunakan berulang. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan menerapkan sistem pemilihan sampah yang ketat antara organik, anorganik, dan B3 di rumah. Konservasi energi yaitu mematikan lampu, air, dan alat elektronik saat tidak digunakan. Yang terakhir, menghormati alam dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, laut, atau tempat-tempat yang dianggap suci. Melalui rekonstruksi ini, THK bergerak dari sekadar jargon menjadi sistem operasi yang memandu setiap tindakan baik di level korporasi maupun individu. Kesimpulan, yang pertama regulasi kuat. Bali memiliki landasan filosofi dan hukum yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan, selaras dengan agenda nasional RPJPN dan global SDGs. Yang kedua, jurang realita. Meskipun regulasi ada, jurang antara idealisme kebijakan dan realita di lapangan, misalnya alih fungsi lahan ilegal, kemacetan, masalah sampah atau TPA, tetap menjadi tantangan utama. Yang terakhir, kunci suksesnya yaitu keberhasilan jangka panjang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah top-down, tetapi pada rekonstruksi dan penerapan nilai THK secara sadar dalam manajemen organisasi dan kehidupan personal sehari-hari, bottom-up. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.